Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, pecinta kebenaran dan keadilan. Jadi konten kali ini dan barangkali berseri dalam beberapa episode yang akan datang, saya beri judul Ajari Aku Membenci Jokowi. Jadi ini buku yang baru saya terbitkan, judulnya itu. Kemudian nanti bisa di-download di link yang ada dalam YouTube ini ya, dalam deskripsi di YouTube ini. Jadi saya mungkin pada awal ini saya beri judul Perbedaan adalah Rahmat ya. Jadi ikhwal saya membuat buku ini adalah waktu itu saya berdiskusi dengan teman saya tentang hal lain ya, berdiskusi terkait dengan pensiunan ya. Teman saya ini lulusan ITB. Dia nyeletuk begini, kok teman-temanmu di UGM itu kok pada sinis, pada benci dengan Jokowi. Padahal saya di ITB itu fine-fine aja, nggak ada kebencian yang begitu mencolok. Saya awalnya tidak begitu sadar ya, tapi setelah itu tersadarkan dan saya bertanya-tanya juga, kenapa kok orang-orang UGM itu sangat benci sama Jokowi gitu. Kemudian saya lihat di WA grup alumni HMI teknik saya, teman-teman saya hampir semua itu membenci Jokowi gitu ya. Saya bertanya-tanya apakah saya yang salah ini. Nah, jadi eh, itu awalnya, dan saya berusaha mencari akar masalah dan sebagainya, berdiskusi. Nah, di WA grup muncul hujatan-hujatan terhadap Jokowi. Saya merasa ini tidak baik dan tidak benar, dan saya sebagai sahabat, sebagai teman, saya harus mengingatkan kepada teman-teman semua. Terjadilah diskusi, ya polemik lah gitu ya, tentang Pak Jokowi ini, yang saya kasih tahu teman-teman bahwa boleh Anda membenci, beda tapi jangan fitnah. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya fitnah, saya ingatkan ya, kita ini orang Muslim. Ya. Fitnah itu jahat sekali dan itu berkali-kali dalam Al-Quran. Tidak boleh, kita harus bersifat adil. Kalau ada bukti fakta ya kita harus yakini itu. Baru kita ungkapkan, baru kita sebar melalui medsos dan macam-macam. Jadi itu awalnya, kemudian saya mencoba-coba menggali-gali YouTube saya, tulisan-tulisan saya yang sebelumnya rasa-rasanya bisa digabungkan menjadi suatu buku gitu ya. Jadi setelah itu alhamdulillah ya, teman-teman masih respect sama saya, agak berbeda, agak berubah. Jadi kalaupun ada yang itu, saya coba ingatkan lagi. Dan saya ingatkan bahwa meskipun kita berbeda ya, tapi kita tetap silaturahmi harus jalan ya. Dan alhamdulillah ya, di HMI Teknik itu teman-teman masih respect dan bersedia berkomunikasi. Bahkan seorang teman mendatangi saya atau bertemulah kita untuk satu aktivitas bersama. Dia masih berusaha meyakinkan saya, Jokowi itu nggak lulus, DO dia Pak, DO katanya. Saya ya belum percaya, apa buktinya dia DO gitu. Buktinya dia setelah lulus itu kerja di pulp and paper, perusahaan swasta yang besar. Masa dia nggak pakai ijazah? Nggak mungkin. Kemudian apa alasannya dia DO ya? Dia itu orang yang cerdas. Jokowi itu sudah saya cek di SMA yang juga pinter, dan dia orang sederhana. Dia tentu saja ingin menyelesaikan sekolahnya dengan tepat, dengan ini karena ekonominya susah. Dia pasti belajar dengan giat, dan bukan suatu yang luar biasa kalau dia tuh lulus masuk ke kehutanan dan lulus dengan tepat waktu. Suatu hal yang luar biasa, yang biasa-biasa aja. Kenapa kita harus mencurigainya itu gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian ya, yang penting itu memang kita harus bersikap bahwa perbedaan itu rahmat, perbedaan itu sesuatu yang lumrah, wajar, dan tidak harus kita besar-besarkan itu. Alhamdulillah itu mudah-mudahan
teman-teman bisa memahami saya, dan ini juga saya share kepada teman-teman ya. Bahkan saya dalam satu keluarga pun berbeda, pilihan saya sama istri saya berbeda waktu pemilu misalnya. Tapi toh kita baik-baik saja, saling menghargai. Karena apa? Suatu prinsip, suatu keyakinan itu nggak bisa dipaksakan. Jangan paksa apa namanya itu memaksakan keyakinan. Ya, Islam atau agama atau keyakinan atau itu tidak boleh dipaksakan. Tetapi, nah ini yang penting dari anunya Pak Nurholis Majid. Kalau kita bermasyarakat ya, itu lupakan keyakinan. Yang penting ada bersamaan deh. Ini kan prinsip Madinah ya, para Madinahnya Nabi Muhammad ya, yang dielaborate oleh Pak Nurholis Majid ya, yaitu sekularisasi. Sekularisasi itu apa namanya? Perbedaan yang sifatnya keyakinan, keagamaan, itu kita pisahkan untuk urusan duniawi ini. Masyarakat Madinah itu ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpinnya, itu kan berbagai macam faksi. Ada orang Yahudi, ada orang Quraisy yang menyembah berhala, ada orang Muslim, dan sebagainya. Tapi kita harus bersatu untuk masyarakat ini supaya kita harus berdagang, kita harus kompak terhadap kemungkinan invasi dari luar ya. Kita harus bersama-sama. Jadi berdagang itu kan sekuler. Urusan sekuler itu harus kita pisahkan supaya bisa berjalan, saling membantu, kerjasama, berdagang dan sebagainya, itu urusan sekuler. Maka saya kan sekularisasi. Jangan masukkan unsur-unsur sekuler itu masuk agama, kemudian kita, wah ini orang non-muslim ini nggak boleh berdagang. Nabi sendiri berutang sama orang Yahudi kok. Mencontohkan itu seperti itu. Jadi ini maksud saya, marilah kita tetap bergaul dengan baik. Yang sama-sama kita, yang berbeda aja sudah, urusan kita masing-masing. Kita berbeda. Jadi untuk Jokowi, saya mungkin berbeda sama teman-teman, dan saya berdakwah memang. Tapi teman-teman kalau nggak mau mendengarkan ini, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kewajiban saya juga ketertarikan saya, kepedulian saya atau membuat buku ini adalah juga mengajak teman-teman berpikir objektif, ya, berpikir objektif berdasarkan fakta, data, dan sebagainya. Jangan menutup diri, itu cover ya. Kafir kan ada kenyataan tapi kita tutup karena kebencian. Nah, ini jangan mengeksplor kebencian sehingga kita menutup diri terhadap fakta-fakta yang yang benar, yang benar dan yang faktual. Tapi menerima yang tidak benar karena sesuai dengan keinginan kita, itu yang saya kritisi. Silakan ajari saya kalau memang ada kebenaran yang menyebabkan saya keliru memandang terhadap Jokowi, silakan, itu saya buka. Ya, di dalam diskusi HMI saya diajak untuk berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang diametral dengan Pak Jokowi, ya. Misalnya Saud Situmorang, Abdullah Yahya Mahwa, Bivitri. Saya terbuka. Oke, kalau memang itu bisa mengubah pikiran saya, boleh jadi. Ya. Tapi setelah saya lihat diskusinya macam-macam, tidak bisa merubah pikiran saya. Misalnya Jokowi itu korupsi sekian triliun, apa buktinya? Jokowi itu politik dinasti, oke, saya mau berdiskusi soal itu. Apakah dia politik dinasti atau tidak? Ya. Dan lain-lain. Ya. Jokowi itu lebih berprestasi SBY, katanya Pak Saud Situmorang. Jalan tolnya lebih banyak. Tapi setelah teliti lebih detail, tidak, jalan itu bukan jalan tol yang dibangun Jokowi, itu jalan desa, dan itu luar biasa. Ini kan fakta-fakta yang teman-teman nggak mau melihat. Misalnya seperti itu. Jadi itu untuk episode pertama ini adalah itu, nanti ada beberapa judul yang mungkin saya bacakan yang cukup menarik menurut saya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga tertarik. Mengapa ijazah Jokowi selalu dipermasalahkan? Mengapa kita harus percaya pada Roy Suryo? Ini menarik. Kemudian, pantaskah Gibran? Membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan, ini sangat menarik. Anies adalah sosok yang saya kagumi juga. Ya, dia itu seorang aktivis,
pemikirannya sudah mendunia, termasuk 10-100 tokoh pemikir dunia dimasuk dalam itu. Dan bagaimana saya membandingkannya dengan Jokowi? Nah, itu menarik saya kira. Kemudian skenario Jokowi dan penolakan Megawati. Ini agak ada ceritanya, cerita dari warung rokok dan penjual jamu gendong. Ini dari situ saya bisa merasakan bagaimana perbedaan cara pikir, pandangan orang yang di tingkat pendidikan yang tinggi ya, yang melek pendidikan dengan rakyat biasa. Itu ada perbedaan yang saya dapati dengan melakukan survei kecil-kecilan. Itu yang menjadi penyebab kok Prabowo menang misalnya itu ya. Padahal di kalangan elit yang benci Jokowi, ya kita tahu kan dirty vote ya. Dirty vote itu orang-orang yang bergabung susah menjatuhkan uh, supaya jangan milih Prabowo terutama karena itu ada politik dinasti dan sebagainya. Kemudian Jokowi, Egy Sujana dan Fir'aun. Jokowi dan isu pelemahan KPK. Siapa sosok besar di balik ijazah palsu Jokowi? Jadi teman-teman kalau mau mendownload buku saya tipis saja, sehari selesai dibaca. Kemudian nanti kita nantikan episode-episode selanjutnya membahas tadi topik-topik yang sudah saya bacakan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.